Kasus keracunan massal yang menimpa siswa SMPN 8 Purworejo dan SMAN 3 Purworejo membuka tabir kegagalan sistemik yang kompleks, jauh melampaui sekedar insiden kelalaian di dapur. Berdasarkan serangkaian analisis, terungkap bahwa tragedi ini merupakan puncak dari masalah yang berakar pada proses pengolahan, pengawasan, komunikasi, hingga tata kelola pemerintahan. Mengurai titik kritis kontaminasi pada ayam teriyaki. Kecurigaan utama penyebab keracunan mengarah pada menu ayam teriyaki, setelah siswa yang menukarnya dengan tahu dan tempe dilaporkan tidak mengalami gejala. Ayam adalah bahan makanan beresiko tinggi, dan ada banyak titik kritis di mana kontaminasi bisa terjadi. Potensi kontaminasi dimulai dari tahap bahan baku, di mana ayam mentah yang diterima oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) mungkin sudah terkontaminasi bakteri seperti Salmonella jika rantai dingin penyimpanan terputus selama distribusi. Tahap pengolahan menjadi titik rawan berikutnya. Proses memasak dalam jumlah besar sangat mungkin tidak merata, menyisakan bagian-bagian ayam yang tidak matang sempurna dan gagal membunuh bakteri berbahaya. Kontaminasi silang pun juga menjadi resiko besar di dapur yang sibuk. Meskipun para juru masak diyakini telah menggunakan sarung tangan plastik, hal ini tidak menjamin keamanan. Sarung tangan yang sama bisa digunakan untuk memegang ayam mentah, lalu beralih memegang nasi atau sayuran matang, sehingga memindahkan bakteri secara efektif. Penggunaan sarung tangan dapat menciptakan rasa aman yang palsu, mengurangi kewaspadaan untuk menggantinya antar tugas yang berbeda. Namun, fase paling kritis diduga terjadi setelah memasak. Ayam yang sudah matang kemungkinan besar dibiarkan terlalu lama dalam zona bahaya suhu, antara 5 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, yaitu suhu ideal bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cepat. Dalam beberapa jam saja selama proses pengemasan dan distribusi, jumlah bakteri bisa mencapai level yang menyebabkan keracunan. Bumbu teriyaki itu sendiri juga bisa menjadi sumber masalah, terutama saat dibuat dalam skala besar. Panci industri yang berisi puluhan liter saus akan mendingin dengan sangat lambat. Bagian tengah saus akan terperangkap di zona bahaya suhu selama berjam-jam, menciptakan kondisi seperti inkubator bagi bakteri. Proses pendinginan yang lambat ini dapat mengaktifasi spora bakteri tahan panas yang selamat dari perebusan, yang kemudian berkembang biak dan menghasilkan racun. Kegagalan SPPG dalam mengidentifikasi ketidaklayakan ini terjadi karena kerusakan mikrobiologis seringkali tidak kasat mata. Makanan dapat terlihat, berbau dan terasa normal, namun sudah beracun. Di bawah tekanan kejar tayang untuk menyiapkan ribuan porsi, fokus pada kuantitas seringkali mengorbankan kualitas mikrobiologis dan prosedur keamanan pangan. Kontradiksi standar kesehatan dan putusnya saluran komunikasi. Pihak penyedia mengklaim bahwa menu yang diberikan sudah sesuai standar kesehatan, sebuah pernyataan yang sangat kontradiktif dengan fakta ratusan siswa mengalami keracunan. Pernyataan ini hanya bisa dipahami dengan membedakan antara standar di atas kertas dan standar dalam praktek. Secara teoritis, komposisi gizi dan standar operasional prosedur atau SOP mungkin sudah benar. Namun pada praktiknya, standar kebersihan, kualitas bahan baku, dan penanganan pasca masak terbukti gagal total. Klaim penyedia bahwa tidak ada laporan dari pihak sekolah mengenai masalah makanan sebelum kejadian massal juga menyoroti kegagalan komunikasi sistemik yang parah. Mustahil tidak ada satupun keluhan, mengingat gejala sudah dirasakan siswa sejak hari-hari sebelumnya. Kemungkinan besar laporan tidak sampai karena beberapa faktor. Pertama, pihak sekolah mungkin memiliki ambang batas laporan yang tinggi dan menganggap keluhan tunggal sebagai sakit biasa. Kedua, siswa sendiri mungkin sudah mengalami normalisasi gejala ringan. Jika kualitas makanan MBJ sering kurang baik, mereka baru melapor ketika gejala sudah parah. Ketiga, laporan informal dari siswa ke wali kelas kemungkinan terputus di tengah jalan dan tidak pernah diteruskan secara resmi ke penyedia. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan. Penyedia bersikap pasif karena tidak ada laporan resmi, sekolah kurang responsif terhadap keluhan skala kecil, dan siswa menjadi korban yang keluhannya tidak ditanggapi serius. Runtuhnya sistem koordinasi dan kepercayaan.
Analisis lebih dalam mengungkap bahwa insiden ini adalah puncak dari kegagalan sistemik. Pernyataan mengejutkan datang dari pihak yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi soal standar teknis. Ini menunjukkan adanya silo birokrasi yang parah, di mana program MBG dijalankan oleh satu dinas tanpa melibatkan dinas lain yang kompeten secara teknis. Akibatnya, tidak ada pengawas ahli, standar teknis menjadi abu-abu, dan tercipta celah untuk saling lempar tanggung jawab. Informasi bahwa gejala keracunan sudah dirasakan para korban sejak hari Selasa, namun baru diketahui massal pada hari Jumat, membuktikan adanya bom waktu. Ini adalah kegagalan total sistem deteksi dini, di mana kasus-kasus awal dianggap sebagai kejadian sporadis dan tidak dihubungkan sebagai sebuah pola berbahaya. Puncaknya adalah hilangnya kepercayaan dari institusi di tingkat bawah. Inisiatif Kepala SMAN 3 Purworejo untuk membentuk tim internal penguji makanan sebelum dibagikan ke siswa adalah sebuah mosi tidak percaya yang gamblang terhadap penyedia dan sistem pengawasan pusat. Sekolah terpaksa mengambil alih fungsi kontrol kualitas sebagai tindakan otonomi darurat karena sistem yang ada telah gagal total melindungi mereka. Kegagalan tata kelola dan mekanisme checks and balances. Konteks institusional dari para pemberi pernyataan mempertajam analisis kegagalan ini. Pernyataan tidak pernah dilibatkan disampaikan oleh Sri Susilowati, seorang anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo yang bidangnya melingkupi kesehatan dan pendidikan. Ini bukanlah lagi sekedar kegagalan koordinasi antar dinas, melainkan kegagalan fundamental mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif, pengawas, dan eksekutif, pelaksana. Program MBG yang menyangkut hajat hidup orang banyak ternyata dijalankan tanpa pengawasan legislatif yang memadai, memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, Tolkah menjabat sebagai PLH Sekda sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Keracunan, merepresentasikan pemerintah dalam mode krisis. Keberadaan Satgas itu sendiri adalah pengakuan bahwa mekanisme pencegahan telah gagal. Peran Tolkah adalah sebagai pemadam kebakaran yang fokus pada penanganan di hilir, mengelola korban dan dampak sosial politik. Sementara pernyataan Sri Susilowati menyoroti kegagalan di hulu, perencanaan, dan pengawasan. Tanggung jawab versus kebaikan hati, menganalisis bias narasi. Tindakan pemerintah daerah yang menanggung sepenuhnya biaya pengobatan korban adalah langkah yang wajib dilakukan, namun tidak seharusnya diapresiasi secara berlebihan. Ini bukanlah sebuah kebaikan hati, melainkan pemenuhan kewajiban dasar dan bentuk restitusi atas kelalaian yang disebabkan oleh program pemerintah sendiri. Apresiasi diberikan untuk tindakan yang melampaui kewajiban dasar, sementara pemenuhan kewajiban dasar menuntut akuntabilitas. Narasi yang membingkai tindakan ini sebagai kebaikan hati merupakan bentuk bias framing. Pemerintah berupaya membangun citra positif sebagai pihak yang responsif untuk meredam krisis. Bias ini juga berfungsi sebagai strategi distraksi yang efektif, mengalihkan fokus publik dari pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai siapa yang lalai dan bagaimana reformasi sistemik akan dilakukan. Upaya ini secara ringkas mengubah narasi dari kegagalan sistemik yang memalukan menjadi kisah heroik penanganan krisis. Psikologi kepatuhan dan pembungkaman generasi muda. Pertanyaan paling mendasar dari kasus ini adalah, mengapa para siswa tetap memakan makanan yang sudah mereka curigai basi? Jawabannya tidak terletak pada ketidakwarasan individu, melainkan pada posisi rentan mereka dalam sebuah sistem yang dibentuk oleh berbagai tekanan psikologis, sosial, dan struktural. Beberapa faktor yang berperan antara lain: 1. Relasi kuasa dan otoritas. Makanan tersebut berasal dari program resmi pemerintah yang didistribusikan oleh sekolah. Sinyal dari otoritas, yaitu ini makanan wajib, seringkali lebih kuat daripada sinyal dari indera mereka sendiri, membuat mereka ragu pada penilaian pribadi. 2. Normalisasi kualitas rendah. Jika selama ini kualitas makanan memang sering di batas wajar, mereka mungkin berpikir rasa aneh itu seperti biasa, bukan pertanda bahaya. 3. Tekanan sosial. Ketika semua teman di sekitar mulai makan, muncul tekanan besar untuk ikut serta agar tidak menjadi satu-satunya yang menolak.
Terjadi difusi tanggung jawab, di mana semua orang berharap orang lain yang akan bertindak lebih dulu. 4. Kultur sungkan. Ada perasaan bersalah atau tidak enak hati untuk menolak pemberian gratis dari figur otoritas karena bisa dianggap tidak bersyukur. Jika keluhan-keluhan sebelumnya tidak pernah ditanggapi serius, siswa belajar bahwa protes itu sia-sia dan masuk ke mode pasrah. Fenomena kepatuhan ini dapat ditarik ke isu yang lebih luas, seperti pelarangan bagi siswa untuk berdemonstrasi. Meskipun dibungkus dengan narasi perlindungan, larangan ini secara efektif berfungsi sebagai alat untuk meredam nalar kritis generasi muda. Otoritas memposisikan diri secara paternalistik, merampas agensi siswa sebagai warga negara dengan dalih mereka belum cukup matang. Pada akhirnya, sistem pendidikan menciptakan paradoks, menuntut siswa berpikir kritis dalam ujian sekolah, namun melarang mereka mempraktikkannya pada isu-isu nyata yang akan membentuk masa depan mereka.